ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyama al-khulafatir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa jami'il anbiya wal mursalin shalawatullah wa salamuhu alaihi ajma'in. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Ila sultanil awliya Isyahatil qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami' awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha millatun adama ila yawmina innaka ala kulli syai'in qadir. Rumah ila awliya is'abatina Indonesia summa ila jami'il ulama ila milim wa salafu salihin wa malaikatikal muqarrabin syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Summa ila mu'allifi hadzal kitab summa ila mu'assisi hadhil qaryah summa ila mu'assisi hadzal masjid summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun 'alaina wa 'alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita lanjutkan tema yang ke-6, air musamas, terpanaskan matahari, yang disebut air musamas atau terpanaskan matahari yang dihukumi makruh adalah air yang terpapar matahari di daerah yang beriklim sangat panas atau tropis. Kalau daerah yang beriklim sedang maka tidak makruh. Terus memang dalam air, dalam pembagian air itu ada air yang dimakruhkan untuk wudu, dimakruhkan untuk wudu, untuk mandi. Termasuk yang hukumnya makruh adalah air musamas. Air musamas itu air yang terpanaskan karena terpapar oleh matahari. Termasuk misalkan air yang ada di sawah atau air yang ada di tambur. Akan tetapi air musamas yang hukumnya makruh ini pemberlakuannya bagi
beriklim sedang itu tidak makruh. Termasuk Indonesia ini termasuk yang beriklim sedang. Jadi tidak makruh. Tidak makruh. Dasar keterangan dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 29 sampai halaman 30 cetakan Toha Putra Semarang. Wa huwa al-ma'ul musammasu ayil musakhkhanu bi takthiri syamsi fi. Air yang makruh adalah air yang terpanaskan matahari, yakni yang terpanaskan sebab terpapar matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi putrin harin fi ina'in muntabahin ila ina'an naqdaini li sofai jauharihima wa idza barada zalatil karoha. Secara syarat yang dimakruhkan adalah daerah yang beriklim panas pada tempat yang dicetak selain emas dan perak karena bersihnya unsur keduanya. Ketika air itu telah menjadi dingin, maka hilang kemakruhannya. Waqtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam An-Nawawi memilih tidak makruh secara mutlak. Jadi bahkan kalau Imam Nawawi ini baik daerah yang iklimnya panas atau sedang itu sama-sama tidak makruh. Itu menurut Imam An-Nawawi. Wa yukrahu aidan syadidus suhunati wal burudati, dan juga makruh air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Ya, ini sifatnya umum. Jadi bukan karena terpapar matahari, ya, misalkan karena iklim atau karena dipanaskan api. Jadi banyu yang terlalu panas utawa banyu yang terlalu adem niku nek digawe wudu hukumnya makruh. Penjelasan berikutnya, qauluhu bi takthiri syamsi fi bihaitsu tanfasilu minal ina'i zuhumatun tadharu ala wajhil ma'i ma'a kauniha mumbattatan fihi aidon. Ungkapan sebab terpapar matahari, sekira muncul bau busuk dari wajah tersebut yang timbul pada bagian atas air, dan bau itu ada pada air juga. Jadi banyu sing kenek srengenge kemudian dia panas akhirnya menimbulkan busa dan itu berbau. Jadi yang makruh itu yang sampai seperti itu. Enggak sampai seperti itu boten dihukumi makruh. Kemudian qauluhu bi kutrin harin ka'aksos so'idi wal yamani wal hijazi fi soifi la bi kutrin murtadilin kamisro au baridin kasam fala yukrahu al musakmasu fihima walau fi soifi as-soifi kama huwa dhahiru kalamihi li'anna ta'thira syamsi fihima dhaifun. Ungkapan daerah yang beriklim panas, yakni seperti dataran rendah Arab, Yaman dan Hijaz pada musim
seperti Mesir. Jadi Mesir mawon itu masuk kategori beriklim sedang, padahal Mesir kali Indonesia panas bumi, kasih panas Mesir. Atau daerah yang beriklim dingin seperti Syam. Jadi Syam itu seperti Indonesia, Syria. Maka tidak makruh air yang terpanaskan matahari pada kedua daerah tersebut meskipun pada musim panas. Demikianlah pendapat yang zahir para ulama, karena paparan matahari pada dua daerah tersebut lemah. Jadi untuk daerah yang iklimnya sedang atau iklimnya dingin, itu paparan mataharinya mengalahkan air atau merusak airnya itu lemah. Jadi makanya kenapa air musamas itu makruh, karena memang unsurnya sudah rusak tadi itu, yang menimbulkan bau, yang sudah menimbulkan busa dan seterusnya. Bahkan ada kecenderungan itu kalau dipakai itu bisa malah mengakibatkan iritasi pada kulit, jadi menimbulkan gatal-gatal dan seterusnya. Jadi ini keterangan sing gamblang, kadang-kadang sing mboten paham itu digebyah-byah pokoke banyu kok anget kena srengenge makruh gak oleh digawe wudu. Ya, karena memang pengertian air musamas itu pokoknya banyu sing panas kena srengenge kan enggak. Nah, ternyata dengan penjelasan ini akhirnya jadi memang tujuannya memang kita mengkaji ini supaya kita lebih detail dan lebih gamblang. Kemudian tema yang berikutnya, yang ketujuh, bersuci dengan air panas. Ini biasanya kasus-kasus ketika orang Surabaya gitu di Malang. Kayak pengenan ini kan konco rasan-rasan dan ajine ten ngenten acara ke Malang. Dan sing tempat wah siap-siap adem ini. Kok wudune anu ae nganggo banyu sing anget. Nah, ini bagaimana? Bersuci dengan air yang dipanaskan dengan api diperbolehkan selama tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas boleh usah digawe wudu, tapi digawe kopi. Ya kan ngoten ya. Ya melocot dari kulit kan. Tapi kan kalau dipakai wudu itu pasti tidak terlalu panas, karena kan gak mungkin wong katene kicat-kicat gitu. Pasti kan diukur dhisik. Oh, sedengan kepanasan dicicipno. Karena ngoten cara kan biasanya panas kepanasan ngoten keran sing sitok iki diuntir ngoten malih rada anget. Tapi biasanya nggih bar napa wudune tok anget bar wudu yo dedidil ya. Wis kadhemen. Mas'alatun. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kullu ma'in min bahrin albin au malihin au birin au sama'in au barodin au saljin musakhonin wa ghairi musakhonin fasawa'un. Masalah Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, setiap air yang dari laut tawar atau asin, air sumur, air es atau salju yang dipanaskan dan tidak dipanaskan hukumnya sama. Jadi banyu itu sama godhog utawa mboten sama godhog niku hukume padha, nggih, hukume padha. Ya, cuma nanti ada pembedaan kalau memang air itu dibutuhkan untuk minum, ya beda lagi kalau memang air itu dibutuhkan untuk minum terus digawe wudu sementara masih ada air yang tidak digunakan untuk minum, itu masuk kategori idho'atul mal,
Itu atul mal itu menyia-nyiakan harta atau memubadirkan harta. Wah, aku gak wudu karo banyu mineral terus katelen aku. Bapaknya kan tuh ya, wengkres wudune ya banyu. Ya maksudnya banyu mineral sak tetes campur banyu timbo. Jadi sami. Wa amma qauluhu musakhonin wa ghairi musakhonin fasawa. Maksud ungkapan beliau yang dipanaskan dan tidak dipanaskan hukumnya sama. Wa tatahhuru bihi jaizun adalah bersuci menggunakan air itu adalah boleh. Tidak ada perbedaan. Fa inna ma qasada bil musakhoni amroini. Yang dimaksud air yang dipanaskan oleh Imam Asy-Syafi'i bisa mengarah pada dua hal. Ahaduma, yang pertama, al-farqu bainal musakhoni bin nar wa bainal hami bisyamsi fi annal musakhona ghairu makruhin wal musammasa makruhun. Yang pertama, membedakan antara yang dipanaskan dengan api dan yang dipanaskan dengan dipaparkan matahari. Ini wow yang musamas gitu wow. Yang dipanaskan dengan api tidak makruh, sedangkan yang dipaparkan matahari makruh. Tapi tadi di daerah yang beriklim panas. Jadi kesan nyambung kali keterangan simpel. Wathani arraddu ala ta'ifatin minhum mujahidun wa za'amu annal musakhkhana bin nari makruhun wa hadza ghairu sahih. Yang kedua, membantah golongan yang diantaranya mujahid yang berpendapat bahwa air yang dipanaskan api hukumnya makruh. Pendapat ini tidak sahih. Jadi memang ada pendapat yang menyatakan pokok dipanaskan baik dengan api atau dengan matahari hukumnya makruh. Itu pendapatnya mujahid, tapi pendapat ini pendapat yang tidak sahih. Kenapa? 5 ruwiyah anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yusakhkhanu lahul ma' fayastaqbilu fil wudu was sahabah ya'lamuna dzalika minhu wa la yunkiruna. Karena ada riwayat bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanaskan air dengan api lalu menggunakannya dalam wudu, sementara para sahabat yang lain melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jadi dilakoni oleh sahabat Umar, sahabat liyane nggih mboten ingkar berarti oleh. Wali anna tashinal ma'i bimanzilati tabridi yurfa'ani anhu taratan wa yahilani fihi ukhra. Karena memanaskan air sama dengan mendinginkan air. Jadi padha karo banyu panas diademno terus mantul-mantul digawe. Oleh napa mboten? Ya berarti padha wae. Manasno ya oleh, ngedemno ya oleh. Yang keduanya bisa menghilangkan hadas dan boleh digunakan. Falamma lam yakun tabriduhu mani'an min isti'malihi lam yakun tashilu adda fi alirati mani'an min isti'malihi. Ketika mendinginkan air tidak menghalanginya untuk digunakan, maka memanaskannya pun
juga, maka memanaskannya untuk menghilangkan dingin juga tidak dilarang. Mungkin saja mujahid memakruhkan air yang terlalu panas sehingga tidak mungkin digunakan. Nah, kalau memang arahnya Imam Mujahid itu yang terlalu panas, ya pintu maneh, maka akan sama pendapatnya dengan ulama yang lain. Kan ngeten nggih, terlalu panas itu memang tidak boleh. Bahasa yang panas itu kan nek cara awake dhewe kan ya nek damel wudu lho nggih gak mungkin panas sing nopo kemluduk kan ya gak mungkin ya, maksudnya itu nggih anget kan ngeten to. Tapi kalau yang dimaksud panas oleh Mujahid itu yang terlalu panas, sama dengan ulama yang lain juga menyatakan makruh itu dalam segi menggunakannya berwudu. Kalau dari sisi idha'un nafsi, menyakiti badan, hukumnya haram. Jadi makruh dalam sisi wudunya, tapi haram dalam sisi menyakiti badan. Wa kadzalika kamastadda barduhu falam yumkinis tikmaluhu. Kalau memang demikian, maka kami pun memakruhkannya. Kalau yang terlalu panas tadi itu maksudnya dari Mujahid. Demikian pula air yang terlalu dingin yang tidak mungkin menggunakannya. Nanti lek banyu adem oleh digawe wudu. Tapi nek banyu sing banget ademe, lah niku sing gak oleh digawe wudu niku nggih makruh sami. Umume ulama nggih jawabe nggih ngoten. Tapi kan bahasane awake banyu adem niku lak ya banyu sing biasa niki, mboten kok banyu es didamel wudu kan mboten to. Nah, ngoten lho. Niki keterangan dari kitab Al-Hawi karangane Imam Al-Mawardi atau biasa disebut dengan Al-Hawi Al-Kabir, karangan dari Imam Al-Mawardi, juz 1 halaman 40, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Tema yang ke-8, air olahan mesin, dalam kurung sulingan. Jadi banyu sing asale kotor dilebokno mesin, disulik dadi resik. Banyu sing asale najis, misalkan nggih kena najis, kemudian disulik dadi resik, ambune yo gak enek, wernane yo gak enek, lan iku jenenge air sulingan. Air hasil sulingan meskipun asalnya terkena najis, nah niki jika menjadi jernih kembali, tidak ada tanda-tanda najis dan mencapai 2 kulah, maka menjadi suci mensucikan. Wis bablang iki. Jadi banyu sing asale budhek, banyu sing asale najis, ya kena najis, ambune yo ambu najis, warnane yo warna najis, kemudian diproses jernih dan tidak ada tanda-tanda najisnya. Jadi jernih kok. Itu sudah cukup. Karena niku sama halnya dengan air yang terserap oleh tanah. Tadi kados napa namine? Banyu sing tenggur lemah niki lak wis campur sembarang kalir gitu, ya campur telek, ya campur pipis, ya campur got, ya campur opo, kan ngoten. Kemudian meresap ke dalam tanah. Setelah meresap ke dalam tanah, metu dari sumber, mlebu ning sumur umpamane ngoten. Tapi ketika dia masuk ke sumur ini, bau got wis gak ono, gitu, bau kencing sudah tidak ada, bau telek nggih pun mboten wonten kan ngoten kan. Lah, ini bagaimana? Sama seperti itu. Cuman bedane
Nek sing teng lemah niki ngresep alami, ngeten lho, nyaringnya itu nyaring alami. Kan tanah itu kan ada beberapa lapis, gitu. Nah, sedangkan mesin itu adalah resapannya resapan buatan. Ono sing damel filternya itu ada yang berasal dari tempurung kelapa, gitu. Enten yang dari tulang. Nopo abunya tulang. Ada juga yang dari struktur tanah. Jadi ada pasir A, pasir B, pasir C dan seterusnya niku beberapa enten sing lembut, enten sing rada gedhi dan lain sebagainya niku. Dadi koyok lapisan tanah ngoten niku. Itu ada mesin sakniki kan pun mau macam-macam niku. Jadi lek pun kados ngoten niku mboten napa-napa. Bahkan sekarang itu sudah ada mesin di samping dia menjernihkan air, dia juga membunuh kuman dan bakteri yang ada di air itu. Jadi banyu sing liwat teko filterane niku wau niki wis aman langsung dikonsumsi, gak perlu dimasak. Contohnya air mineral yang dijual-jual itu napa niku banyu masakan? Boten. Niku banyu mentah niku. Teko sumber dilebokno mesin. Ngoten melalui penyaringan enten sing mineral, enten sing RO gitu, enten sing alkali, macam-macam niku tergantung jenis saringane. Ngoten jenis saringane kalian penambah napa istilahnya? Penambah niku zat-zat tertentu itu akhirnya menjadi ada yang menjadi alkali, ada yang kalau mineral itu sebenarnya hanya menyaring, hanya menyaring, ada yang RO, ada yang TDS 0 dan macam-macam. Kalau lek bab ngene iki rada paham, ya mergo kula dijak kali kanca kula damel pabrik minuman. Boten minuman keras lho, minuman cair niku lho. Lek minuman keras kan boto diombe, niku minuman keras. Oh, boto kok diombe. Atos. Boten iki makane rada paham karena kita awalnya itu kan dari sumber yang ada diambil di lab, kandungannya apa saja. Lah ini untuk menjadikannya dia mineral itu butuh disaring yang bagaimana, untuk menjadikannya dia RO membutuhkan disaring yang bagaimana, membutuhkan tambahan apa, dan seterusnya nih Pak. Jadi kalau mesin itu saya yakin pasti mesin itu kan sudah buatan orang yang sudah ahli dan sudah meneliti. Jadi mboten sembarang digawe ngoten mboten. Tapi wis diteliti, oh lek banyu iki cocoke kudune rangkeane ngene. Karena setiap air di daerah masing-masing itu berbeda-beda, zat kapurnya, zat besinya, bahkan kandungan mineral itu juga ada batasnya, ada ambang batasnya. Itu lek kakean yo elek, akhirnya mengakibatkan pengeroposan tulang dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tidak hanya saat ini diterangkan, ini berdasarkan penjelasan kitab. Makanya saya nanti kalau sampai akan kitab kuning itu sudah ribuan tahun yang lalu loh didamel, tapi masih relevan sampai saat ini. Ini kita masuk bukti ini kan loh. Ini kan ngomongnya kan banyu sulingan itu lah zaman cilikane jenengan enten. Mboten enten. Zaman jangankan jenengan pun sepo-sepo zaman cilikan kula mawon lho, pengen ngombe kudu digodhog. Nggih. Bahkan zaman sakmono kok mertamu kok disuguhi banyu putih. Pantes napa mboten? Dadi rasane wong. Sakniki suguhi banyu putih sakniki. Oh kadang-kadang ditawani napa ngersakne kopi napa? Kula banyu putih mawon. Tibake wong duwe pabrik gula. Makanya jalurnya banyu putih. Kan ngoten kan. Jadi wis perubahan zaman. Lho niki padahal kitab niki jauh
di karang itu sak dunia awake dhewe lahir pol iki. Niki keterangan teng kitab Khasyatul Jamal Syekh Sulaiman Al-Jamal ini sing ngarang kitab. Fa in zala taghayyuruhu al-hissi awit taqdiriyu bi nafsi ai la bi ainin katuli muktin au bima inin dhamma ilaihi walau najisan au ukhidha minhu wal baqi kullatani tahur lintifai illati tanajjus. Jika perubahan air telah hilang secara indrawi, secara kasat mata atau perkiraan itu koyoke wis hilang. Nah, itu namanya perkiraan. Sebab hilang sendiri karena mampir ning filter ini wau kan berarti kan hilang sendiri. Yakni bukan karena suatu benda, maksudnya bukan dimasuki obat penjernih. Seperti karena lama menggenang, akhirnya dia mengendap. Kalau lama mengendap kan mengendap, akhirnya sing dhuwur dadi bening. Oke. Atau sebab air lain yang ditambahkan padanya. Misalkan jenengan enten banyu sak cibuk, niki kena najis, misalkan ini kecipratan najis. Tapi kemudian banyu sak cibuk niki sampai cemplung nih teng jeding, kecampuran banyu sak jeding yang lebih dari 2 kulak dan tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa najis itu. Najis buatan banyu jeding. Jadi barang najis ya, banyu sing kena najis itu ditambahkan dengan air lain yang lebih dari 2 kulak, meskipun najis atau air najis itu diambil lagi dan sisanya masih 2 kulak, maka menjadi suci karena hilangnya alasan najis. Jadi maksudnya ngeten sama cemplung ning jeding sak cibuk, bantu-bantu sama jupuk maneh sak cibuk, banyu niki jek ana 2 kulak. Ya berarti aman, karena kalau air 2 kulak itu, air yang lebih dari 2 kulak itu bisa dihukumi najis apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh najis tadi. Ini kan 2 kulak. Nek mboten perubahan sebab najis itu tidak najis. Contoh, enten tikus kecemplung jeding, plung, mati ning jeding. Kemudian tikusnya sampean jupuk, jedinge tidak berbau apapun, niku banyune tetap suci, mensucikan. Padahal jelas banyune kecemplungan najis. Utawa banyu kecemplungan telek cecek. Nggih. Telek cecek langsung mudhun sret ning ngisor dhewe. Tapi banyunya tidak berubah sama sekali. Lho telek cecek sitok kan gak berubah gitu. Banyu sak jeding niku. Nggih napa nggih? Kalau itu air lebih dari 2 kulak, tidak ada masalah. Tapi nek banyu niki kurang teko 2 kulak, niku sing dadi masalah. Dadi banyu ning timbo keceblokan telek cecek dadi najis. Meskipun tidak berubah airnya. Paham nggih? Jadi kalau air yang lebih dari 2 kulak itu bisa dikatakan mutanajis, terkena najis kalau terjadi perubahan disebabkan najis tadi. Betul. Kemudian undi wau. Wala yadurru audu taghayyuri idza khala an najasin jamidin. Dan tidak masalah jika air tersebut berubah kembali selama tidak ada najis yang menggumpal. Jadi waktu enten tikus mati ning wau dijupuk, banyu niki mboten mambu. Mboten mambu. Tapi benjing banyune niki mara-mara mambu.
Tapi di situ tidak ada tanda-tanda najis yang menggumpal, niku tidak ada masalah. Kenapa? Lah arep dihukumi najis teko apa? Kok gak ono barang najis wis dilangi ket wingi. Dan ini waktu dihilangkan tidak ada baunya. Bisa juga dia berbau disebabkan oleh perkara lain. Lah perkara lain ditelok. Kalau memang disebabkan karena perkara yang najis, ya berarti dihukumi najis. Jadi intinya boten krono najis tikus sing wingi, ngeten lho. Oke. Nah, boten. Amma idza zala hisan bi ghairihima kamiskin wa turabin wa khalin fala yadhuru lisaki fi anna taghayyura zala awis tatar balidhahiru annahu tatara fa in safal ma wala taghayyara bihi tahura. Namun jika hilangnya perubahan secara indrawi itu bukan karena keduanya, dalam kurung dengan sendirinya atau ditambahkan air, jadi perubahannya itu bukan karena sebab-sebab kejatuhan najis, berubah dengan sendirinya atau berubah karena ditambahkan air. Contohnya begini, air yang menggenang ning gene selokan, akhirnya banyune itu berubah jadi hijau. Gitu saking suwene berubah dari hijau itu lah berubah dengan sendirinya. Nah, kados ngoten itu tidak ada masalah. Atau berubahnya air karena ditambahkan air. Jadi banyu bening karo banyu bening ditambahno, lah kok moro-moro keruh. Itu pun juga tidak ada masalah. Karena apa? Karena perubahannya disebabkan karena air. Dan air tersebut tidak bercampur dengan apapun, kecuali memang bercampur sumbo gitu maneh. Jadi banyu sak sumur dikei sumbo sak cibuk. Wah niku kula yakin berubah warna niku otomatis. Nah, lek ngoten beda maneh ngoten lho. Niki banyu putih ditambahi banyu, tapi kemudian terjadi perubahan warna. Nuwun sewu nggih. Di daerah-daerah tertentu itu enten airnya awalnya jernih, itu kalau dibiarkan dalam 2 atau 3 hari itu menguning. Ngene apa nggih? Lah, kados ngeten niku lho contone. Niku ndak apa-apa itu. Ora kok terus lho, lah kok dadi kuning kecampuran teh sapa iki kok moro-moro kuning iki. Paham kan nggih? Mboten. Ya memang karakter airnya. Jadi selama tidak ada indikasi secara indrawi sing menyebabkan perubahan warna, tidak ada masalah. Baru kemudian kok ono ndelondeng niku, lah iki berarti kuningnya koro-koro iki kan ngoten nggih. Lah lek niku beda maneh ngoten. Seperti sebab minyak misik, tanah atau cuka, maka tidak menjadi suci karena diragukan apakah perubahannya hilang atau sekedar ditutup oleh campurannya, atau dalam bahasa kita mungkin obat. Jadi hanya ditutup oleh obat penjernih itu kan namun nutupi mawon itu namanya. Mungkin penjernihnya hilang itu akan kelihatan lagi, kelihatan kotor atau mungkin kotorannya akan mengendap. Mungkin ditinggali kalau itu karena tanah ya tidak ada masalah, tapi kalau itu krono nopo namine remukane barang najis, ya bangkai dan lain sebagainya, ya berarti menjadi air yang mutanajis. Yang zahir adalah tertutup. Itu tadi kalau minyak misik, cuka, atau mungkin kalau sekarang ini obat gitu. Namun jika air telah menjadi jernih dan tidak ada perubahan, maka air itu suci. Keterangan dari kitab Hasyatul Jamal. Kemudian keterangan yang berikutnya, qauluhu fa in safal ma'u aizala riul miski aw launu turabi aw taqbul khalli wa qauluhu tahura ay hakamna bi tahuriyatihi lintifai illati tanjis. Ungkapan, namun jika air telah menjadi jernih, yakni hilang bau minyak misik
warna tanah atau rasa suka, dan ungkapan maka air itu suci, yakni kami menghukumi air yang suci mensucikan karena sudah tidak ada alasan kenajisannya. Hasyatul Bujairami Halal Minhaj juz 1 halaman 106. Berikutnya terjadi kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 1 halaman 368. Wal hasilu annahu idza shafal ma'u walam yabqa fihi takaddulun yahsulu bi syakfi zawalit taghayyur tahura kullun minal ma' wa turabi sawa'un kanal baqi amma rassaba fihi turabu kullataini amla. Kesimpulan, apabila air menjadi jernih dan tidak tersisa kekeruhan yang menimbulkan keraguan pada hilangnya perubahan air, maka masing-masing air dan tanah menjadi suci, baik air yang tersisa setelah penyerapan mencapai 2 kulah atau tidak. Jadi ketika air itu sudah berubah menjadi jernih dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang menjadikannya najis karena diolah mesin atau karena alami meresap ke dalam tanah, ini hukumnya adalah suci mensucikan. Jadi kablan. Berikutnya air bekas minum hewan. Sisa minuman atau sisa makanan hewan selama bukan hewan yang najis seperti anjing dan babi, hukumnya adalah suci. Misalkan lu kan ada kemungkinan cucu ini kau mari nyucui kotorane umpamane ngoten. Dalam fikih itu bahasa kemungkinan itu bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah yang diyakini. Ning kono ono tanda-tandane gak? Kotor misalkan. Kalau ndak ada ya berarti suci. Ngoten lho maksudnya. Kalau nanti sampai terjadi perubahan, ya berarti ditinjau perubahannya disebabkan apa, kan ngoten. Krono cucu hewan iku atau karena mulutnya hewan itu, ya berarti didelok. Mang mulutnya kena najis apa barang suci. Sami kali nuwun sewu nggih. Bekas basuhan kaki kita itu kan hukumnya kan tetap suci. Kecuali sikile awake dhewe nggawa najis. Ya, paham ya? Jadi ini yang dihukumi hukum asal. Jadi bukan karena liurnya hewan itu lantas kemudian air ini dihukumi najis betul. Jadi banyu sing bekas diombe hewan niku hukumnya tetap suci. Wis ngoten intine. Lah lek krana wah niku hewane mari bothekan ning ngene najis ya misalkan ngoten nggih. Ya beda maneh berarti kan karena najis kan ngoten nggih, bukan karena hewannya, bukan karena mulut hewannya. Wa madzhabuna anna syukral hirrati tahirun ghairu makruhin wa kada syukru jami'il hayawanati minal khayli wal bighali wal hamiri wasibai wal fa'ri wal hayati wasamin abroso wasairil hayawanil makul wa ghairil makul fasukrul jami wa irquhu tahirun ghairu makruhin illal kalba wal khinzira wa far'a ahadima. Mazhab kami Syafi'i berpendapat bahwa sisa jilatan kucing adalah suci dan tidak makruh. Demikian pula sisa seluruh hewan seperti kuda, peranakan kuda dengan keledai, hewan buas, tikus, ular, tokek, dan seluruh hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan, sisa jilatan semuanya dan keringatnya
adalah suci dan tidak makruh selain anjing, babi, dan peranakannya. Maksudnya air liurnya ini loh, keringetnya, liurnya hewan itu semuanya suci. Makanya tidak bisa menjadikan air itu menjadi najis. Ini keterangan dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 1 halaman 17. Qala Al-Muzani wa tujja fi jawazil wudu'i bi fadli ma siwal kalbi wal khinzir bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ana tawaddau bima afdalatil umur qala na'am wa bima afdalatis sibah kulluha wa bi hadithi Abi Qatadah fil Hirrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin al-hawi al-kabir lil Mawardi. Al-Muzani berkata, Al-Muzani ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang dijadikan hujjah bolehnya wudu dengan air sisa jilatan hewan yang selain anjing dan babi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah ditanya, apakah kami boleh wudu dengan sisa keledai? Berarti sisa minumannya keledai, mari digawe ngombe keledai. Beliau menjawab ya, dan dengan sisa hewan buas semuanya. Jadi meskipun hewan buas, kan kadang-kadang hewan buas itu kan yo bar mangan apa jenenge bangkai to, bar mangan daging lan sak pinunggalane, lan itu ilere napa mboten najis? Tidak. Dan hadis Abu Qatadah tentang kucing, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing tidaklah najis. Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi juz 1 halaman 619 Darul Kutub Al-Ilmiyah. Tapi ini berkaitan dengan air. Kalau bulunya, nah nanti beda lagi. Bulu kucing hukumnya bagaimana? Nanti beda lagi. Kalau panjenengan sudah punya bukunya, saged di paos untuk yang bulu kucing, tema nomor 19 halaman 41. Itu tentang yang bulu kucing. Niki nerangno tentang liurnya, liur dan keringetnya hewan. Makanya ketika dia menjilat, ketika dia ngupai nopo, niku mboten najis. Kan kadang-kadang kan kucing nyedek-nyedek moro-moro jilat. Kadang-kadang nggih, nah gak apa-apa, mboten najis. Ada pertanyaan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya kaji saged dados ilmu ingkang manfaat lan barokah dengan